Perkenalkan, saya Dinda Rahmandani Jayaswandi, mahasiswi Universitas Airlangga. Video ini saya buat untuk mengikuti pendaftaran beasiswa Data Print periode 1 tahun 2024. Ketika pagebluk COVID-19 menyerang, dunia terguncang. Negara kita tiada luput dari terjangan virus corona. PSBB, PPKM, hingga PPKM level 3 dan 4, apapun namanya, telah merubah cara kita bersosialisasi, bekerja, dan menjalankan hidup. Setelah pandemi selesai, perubahan apa saja yang akan bertahan? Dan mungkinkah kehidupan membaik ke depannya? Saat ekonomi bergelut dengan pandemi, digitalisasi bagai satria penyelamat. Didorong perubahan pola konsumsi akibat pandemi, ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Seiring hadirnya era transformasi digital, pemerintah juga terus mengakselerasi ekonomi digital Indonesia. Salah satunya dengan pengembangan keterampilan digital pada generasi Z atau generasi milenial. Lantas, bagaimanakah peran mahasiswa sebagai generasi muda? Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Society 5.0. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi sekitar 4 triliun kepada PDB Indonesia di tahun 2030. Saat ini sudah ada program penyiapan SDM digital dari Kementerian Kominfo yang bisa dimanfaatkan generasi muda untuk terus meningkatkan keterampilan, mengasah minat dan bakat, serta mendorong inovasi dan produktivitas seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy, hingga program beasiswa pasca sarjana. Pandemi tak pula jua menghantam sektor ekonomi bangsa Indonesia. Pandemi memporak-porandahkan geliat bisnis tanah air, menciptakan badai pengangguran. Resesi ekonomi akibat COVID-19 terus memicu krisis ekonomi global yang memungkinkan meningkatkan resiko bunuh diri terkait dengan pengangguran dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak hal. Salah satunya, sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, selain berupaya menjadi SDM yang berkualitas, generasi muda dapat memberikan tindakan promotif dan preventif kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang lebih baik. Seperti contohnya edukasi pentingnya vaksinasi, pemberdayaan UMKM sekitar, penyuluhan kesehatan, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan sesuai bidang keilmuan kita masing-masing. Fokus upaya perbaikan dalam kesehatan publik ini mencakup peningkatan infrastruktur kesehatan untuk menghadapi ancaman serupa di masa depan, serta pengembangan sistem deteksi dini yang lebih efektif untuk penyakit menular. Selain itu, penting untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental, mengingat tingkat stres dan kecemasan yang tinggi selama masa pandemi. Meningkatkan infrastruktur pendidikan daring dan mendorong praktik ramah lingkungan menjadi penting untuk memastikan adaptasi yang lebih baik di masa mendatang. Sementara itu, teknologi dan inovasi perlu didorong untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi krisis kesehatan global. Secara sosial, peningkatan jaringan dukungan komunitas dan perbaikan sistem dukungan sosial menjadi kunci untuk melindungi yang rentan dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pemulihan. Terakhir, kesiapsiagaan krisis juga harus diperkuat melalui pembangunan rencana darurat yang lebih kokoh dan kerjasama internasional yang lebih erat untuk merespons lebih cepat terhadap ancaman serupa di masa depan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan mendatang dan memastikan pemulihan yang tidak hanya tangguh, tetapi juga berkelanjutan. Perbaikan ini tidak hanya membutuhkan kerjasama dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, tetapi juga sektor swasta, komunitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, khususnya teman-teman generasi muda.